Penindakan kejahatan korupsi di Indonesia rasanya semakin jauh untuk bisa mendapatkan keadilan dan juga untuk dihilangkan. Bahkan sampai seorang Noel Ebenezer, kalau teman-teman ingat, dia pernah menjadi ketua tim relawan Jokomania dan tersandung kasus korupsi ketika menjadi wakil Menteri Ketenagakerjaan, merasa menyesal. Penyesalannya adalah karena dia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi 3 miliar rupiah dijatuhi sanksi 5 tahun penjara. Sedangkan ada terpidana lain dengan nilai korupsi 75 miliar dijatuhi sanksi 6 tahun penjara. Maka Noel sampai mengatakan, saya menyesal, kalau begitu sebaiknya saya korupsi lebih besar lagi. Ini tentu sangat memprihatinkan dan sangat memilukan. Bahkan ICW mendapatkan data bahwasannya rata-rata terpidana korupsi hanya mendapatkan sanksi 3-4 tahun penjara. Di tahun 2019 bahkan ada obrolan remisi yang sangat banyak. Pada tahun itu pemerintah memberikan remisi untuk 300 lebih terpidana korupsi. Kenapa ini terjadi? Karena persoalannya pemberantasan korupsi dan undang-undang yang dibuatnya itu lahir dari konfigurasi politik sistem demokrasi, di mana elit politik yang ada di legislatif dan juga ada di eksekutif, mereka akan berusaha memberikan perlindungan untuk kolega dan juga untuk diri mereka sendiri. Maka dibuat berbagai macam manuver politik untuk melemahkan KPK, menghambat undang-undang perampasan aset, termasuk pada KUHP yang berlaku tahun ini 2026, kejahatan korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Korupsi bukan lagi disebut sebagai tindak kejahatan yang luar biasa. Artinya korupsi, tindak kejahatannya sudah di-downgrade, dianggap kejahatan yang biasa saja. Sama seperti perampokan, pencurian, dan sebagainya. Dan sanksi yang ringan ini akhirnya akan membuat pelaku korupsi tidak pernah merasa jera. Harusnya sanksi itu memberikan efek jera. Di Cina misalnya, kalau seorang pejabat dia terbukti korupsi senilai 100.000 yuan saja atau senilai 200 juta rupiah, terancam penjara seumur hidup bahkan sampai hukuman mati. Bagaimana dengan di Islam? Dalam Islam, sanksi pidana itu mengandung dua unsur, zawajir dan jawabir. Pencegahan preventif karena akan diancam dengan sanksi yang keras dan berat, tapi juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam Islam, seorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi maka akan diumumkan, akan ditasyir, sehingga semua orang tahu dia pejabat yang korup. Dan yang kedua, hartanya akan disita sebanyak harta yang dia rampas dari hak negara dan hak masyarakat. Lalu yang ketiga, besar kemungkinan hakim akan menjatuhkan sanksi berat, bahkan sampai bisa hukuman mati karena dia telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Itulah sanksi pidana yang mestinya datang dari Allah, bukan datang dari rahim demokrasi yang penuh kepentingan elit politik, penuh kepentingan partai politik, bahkan sampai-sampai terpidana korupsi pun nyesal. Nyesal kenapa tidak korupsi yang besar sekalian, karena toh sanksinya sama saja bahkan bisa lebih ringan.